Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Budian. Halo Budian. Halo Budian, selamat siang, sore, serta malam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Peradaban dunia Eropa. Saya Eli Rahmawati, nomor absen 16. Saya Mutiara Pasca Nanasya, nomor 27. Dan saya Sevia Tripramesti, absen nomor 32. Peradaban di Eropa dibagi menjadi dua, yaitu peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Letak geografis Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Ionia adalah masuk Yunani. Kesenian. Pada masa kejayaan dibangun kuil-kuil dan yang paling terkenal adalah Akropolis dan kuil dewa Zeus. Juga Yunani membangun teater yang dapat menampung 15.000 penonton. Dan seni sastra di sana berkembang sangat baik. Ilmu pengetahuan Yunani telah memiliki berbagai macam teknologi, yaitu 1. Menciptakan perahu layar, 2. Membuat barang-barang dari tanah liat, 3. Menghasilkan karya arsitektur seperti kuil dewa Zeus, 4. Mengembangkan industri dan perdagangan, 5. Membuat barang-barang dari logam untuk keperluan perang. Penduduk Yunani terbentuk dari bangsa pendatang Laut Kaspia dan juga dari penduduk asli yang berasal dari petani. Pemerintah dan hukum. Polis yang terkemuka di Yunani yaitu 1. Polis Athena. Polis Athena ini memimpin Yunani pada tahun 450 sampai 404 sebelum Masehi. Pada masa ini masyarakat bersifat demokrasi, bebas berpikir dan bebas berkarya. Yang kedua yaitu Polis Sparta. Polis Sparta ini memimpin Yunani pada tahun 404 sebelum Masehi. Bangsa Sparta memerintahkan Yunani secara militer atau kekerasan, sehingga ilmu tidak dapat berkembang. Yang ketiga yaitu Polis Thebe, yaitu Polis Thebe memimpin Yunani pada tahun 371 sebelum Masehi. Pada saat itu, Polis Thebe berhasil mengalahkan Polis Sparta. Polis ini saling berperang, sehingga menjadikan Yunani menjadi lemah. Dan yang selanjutnya yaitu filsafat Yunani. Hasil dari filsafat Yunani ini banyak diterjemahkan dan ditafsirkan oleh filsuf Islam. Dan melalui kesusastraan Islam ini, pikiran filsafat Yunani dapat masuk ke Persia dan negara-negara lainnya. Ciri-ciri filsafat Yunani ini 1. Yaitu metode berpikir secara logis, rasional, dan sistematis. Yang kedua yaitu cara menyelidiki gejala alam secara detail. Kepercayaan bangsa Yunani. Kepercayaan bangsa Yunani ini dengan menyembah dewa-dewa, di antaranya 1. Zeus yaitu bapak para dewa yang menguasai seluruh langit dan bumi. Yang kedua yaitu Hera yang artinya dewi perkawinan. Ketiga yaitu Ares, dewa peperangan. 4. Hermes yaitu dewa perdagangan. Yang kelima adalah Aphrodite yaitu dewi kecantikan. Romawi ialah peradaban dunia yang terpusat di kota Roma. Peradaban Romawi dikembangkan oleh suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Suku Latia menamakan tempat tinggalnya yaitu sebagai kata Latium. Latium merupakan kawasan pegunungan yang sangat cocok sekali untuk pertanian. Latium ini merupakan bangsa Latin yang pada mulanya di daerah Latium ini bangsa Latin hidup serta berkembang serta menghasilkan peradaban dunia yang sangat tinggi sekali nilainya. Letak geografis, Romawi merupakan tempat kuno di Eropa yang menjadi sumber kebudayaan barat. Terletak di semenanjung Apenia yang sekarang menjadi Italia. Di antara batas-batasnya yaitu sebelah utara semenanjung Apenia yang bersambung dengan daratan Eropa yang terdapat pegunungan Alpen sebagai batas alam yang memanjang. Yang kedua yaitu sebelah barat laut yang memisahkan antara Italia dengan Perancis. Untuk sebelah utara memisahkan Italia, Swiss, dan Austria. Sebelah timur laut dengan Yugoslavia. Pengembangan sejarah Romawi dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu zaman kerajaan, zaman republik, serta zaman kekaisaran. Hasil kebudayaan Romawi.
Kebudayaan Romawi merupakan perpaduan antara dua kebudayaan, yaitu Yunani kuno serta Romawi. Misalnya terdapat pada nama-nama dewa. Yang pertama yaitu Dewa Zeus yang diganti dengan Jupiter, Aphrodite diganti dengan Venus, serta Ares yang diganti dengan Mars. Selanjutnya untuk nama-nama bulan, yang pertama yaitu Januari, Janus yang berarti dewa bermuka dua, Februari yang berarti Februari yaitu pesta makan-makan menyambut tahun baru dan angka-angka Romawi. Yang ketiga yaitu September atau Septe yang berarti 7, untuk Oktober yaitu Otto yang berarti 8. Yang pertama yaitu Jupiter, merupakan raja dari para dewa. Yang kedua yaitu Juno yang merupakan dewi rumah tangga. Yang ketiga yaitu Minerus, dewi pengetahuan. Yang keempat Venus, dewi kecantikan. Yang kelima yaitu Mars, dewa perang. Yang keenam yaitu Neptunus, dewa laut. Yang ketujuh yaitu Diana, dewa ataupun dewi perburuan. Yang kedelapan yaitu Bacchus, dewa anggur. Roma berhasil mendudukan bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarnya satu persatu, baik dengan jalan kekerasan maupun dengan damai. Hingga akhirnya Roma berhasil menguasai seluruh Italia Tengah. Bangsa Romawi yang semulanya menjadi petani, setelah mengalahkan atau menaklukkan penguasa Etruskia, kemudian menjadi bangsa penguasa terbesar dengan menaklukkan wilayah yang leluasa sampai ke Laut Tengah. Tentunya bangsa yang semula menjadi petani ini mempunyai kapasitas serta materialitis yang sangat tinggi. Mereka bisa membeli ladang-ladang dan tentunya menjadikan budak para bangsa yang telah dijajahnya.